Nah, seringkali ini menjadi, kendala juga bagi orang lain untuk, berkomunikasi dengan si intuiting ini gitu. Dia tidak akan melakukan sesuatu kalau dalam bayangan intuisinya itu belum sempurna. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Steven Genetik Indonesia bersama dengan aku Nadia. Kali ini kita akan membahas tentang konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari nih. Dan seperti biasa, kita ditemani oleh Solver Hari Sanusi, yang beliau merupakan expert di bidang Steven. Nah, teman-teman semuanya, episode kali ini kita akan membahas tema yang spesial, yaitu tentang pola komunikasi. Nah, terutama pola komunikasi dengan mesin kecerdasan intuiting nih. Komunikasi ini menjadi penting banget buat kita semuanya untuk di berbagai bidang gitu ya. Baik itu di pertemanan, keluarga, maupun di pekerjaan dan kehidupan sosial kita semuanya. Nah, untuk itu kita perlu memahami gitu ya, bagaimana pola komunikasi yang tepat kepada orang lain. Jadi nggak hanya terkait memahami diri kita aja, tapi konsep Steven ini menjadi suatu, cara praktis gitu ya, untuk kita bisa memahami orang lain gitu. Nah, ini relate banget dengan, pengalaman aku pribadi nih, Solver, dalam hal, pola komunikasi dengan keluarga gitu ya. Terus kemudian, pola komunikasi dengan teman-teman gitu, sehingga terjadi pola komunikasi yang efektif dan juga hangat gitu ya dalam, kelompok masyarakat tertentu gitu, misalnya di dalam keluarga terutama. Nah, kali ini, kita akan membahas tentang mesin kecerdasan intuiting nih, teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang memiliki teman, memiliki kerabat, memiliki sahabat, dengan tipe mesin kecerdasan intuiting, nah bisa tonton sampai habis episode kali ini. Oke, Solver, berkaitan dengan mesin kecerdasan intuiting nih, Solver. Mesin kecerdasan intuiting ini, dia dikenal dengan sosok yang abstrak gitu ya, Sohor ya, dan juga memiliki, tujuan besar dan visioner gitu. Nah, seringkali ini menjadi, kendala juga bagi orang lain untuk, berkomunikasi dengan si intuiting ini gitu. Kadang nggak nyambung gitu, apa yang kita sampaikan dengan apa yang dipikirkan oleh si intuiting ini. Jadinya, kita nggak ngobrolnya tuh nggak nyambung gitu dengan intuiting kayak gitu. Nah, gimana sih Solver gitu ya, kita sebagai orang lain gitu ya istilahnya, yang punya teman ataupun lawan bicara kita adalah intuiting, itu pola komunikasi yang seperti apa sih yang harus dilakukan gitu, Solver? Iya, mesin kecerdasan intuiting dominan di neokorteks kanan. Orang yang punya intuisi, intuisi itu punya kekuatan meruang, sehingga dia senang dengan pembicaraan yang fleksibel, banyak alternatif, dinamis. Itu yang dia inginkan dalam berkomunikasi. Makanya mulailah dari ide besarnya apa, dan keinginan besarnya apa, sebelum masuk ke arah detail-detail komunikasi. Lalu dengan orang intuiting itu berikan banyak alternatif-alternatif pilihan. Namun tentunya dikonfirmasi dari alternatif pilihan itu mana yang akan dia lakukan. Itu yang sehingga arah bagi orang intuiting itu menjadi penting. Tetapi alternatifnya dia dapatkan. Itu yang berikutnya orang intuiting itu akan mudah memahami sesuatu ketika diumpamakan dengan perumpamaan-perumpamaan. Dengan perumpamaan-perumpamaan. Iya, karena ide kreatifnya itu dia senang memperumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari contoh dengan contoh yang lain. Karena boleh jadi ketika diberikan satu penjelasan naratif, deskriptif, dia kurang bisa memahami. Tapi ketika diperumpamakan dengan hal yang lain, dia langsung bisa cepat memahaminya. Maka gunakanlah banyak perumpamaan itu untuk intuiting akhirnya, oh maksudnya seperti ini. Oh, saya memahami kalau seperti itu. Kenapa? Karena kita menyampaikannya dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Oke, jadi, perumpamaan itu menjadi
sebenarnya menjadi cara juga ya buat, melatih gitu ya daya, apa namanya, Imajinasi. si intuiting gitu ya. Mmm, Nah, so far berkaitan dengan intuiting ini gitu kan, tadi dia agak kesulitan gitu ya untuk, istilahnya mendetailkan mungkin hal-hal yang dari ide besarnya tersebut gitu. Nah, mungkin, bagaimana sih gitu ya cara kita untuk bisa mungkin membantu si intuiting ini agar, memang idenya ini nggak hanya sekedar ide aja kayak gitu, terus kemudian mungkin apa yang disampaikan itu nggak hanya sekedar gambaran besar aja, tapi menjadi suatu hal yang bisa dilakukan, bisa dieksekusi atau dikonkretkan seperti itu. Gimana so far kira-kira? jadi orang intuiting itu orientasinya pada hasil, namun hasilnya yang besar. Betul. Maka orang luar melihatnya orang, intuitif itu menjadi orang yang perfeksionis. Dia tidak akan melakukan sesuatu kalau dalam bayangan intuisinya itu belum sempurna. Itu yang menjadikan orang intuitif itu kadang orang melihatnya lambat, lama ngambil keputusan, lama mengeksekusi sesuatu. Maka lingkungannya misalkan Anda punya, anak intuiting, maka tanyalah apa yang ia sukai. Oke, sukai dia bercerita banyak hal disukai. Lalu, jadikan sesuatu yang ia sukai, yang menjadi imajinasinya itu menjadi hal yang konkret ia lakukan. Oke, artinya Anda apresiasi imajinasinya, lalu Anda, "Oke, kalau gitu Anda lakukan hal yang dia sukai secara sederhana." Dia memproduksi sesuatu, dia berkarya. Nah, dari karya itulah orang intuiting akan berimajinasi. Jadi karya itu jadi trigger ia untuk, menaiki tangga-tangga kesempurnaan versi intuiting. Walaupun pada awalnya orang sekelilingnya merasa, "Kok gini aja sih?" Katakan bicaranya besar, bicaranya sempurna, tapi kok hasil karyanya cuma segini doang, gitu. Tapi justru orang intuiting adalah orang yang ketika dia punya imajinasi intuisi, dia akan menjadi orang yang tahan untuk mempertahankan imajinasinya, intuisinya itu. Ia bersabar untuk menapaki, hasil yang sempurna yang ia inginkan. Nah, itu kekuatan orang, intuiting. Oke. Nah, berkaitan dengan intuiting nih, apalagi seorang intuiting yang mungkin, seorang pemimpin seperti itu di dalam organisasi ataupun di dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, sebagai seorang pemimpin tentunya nih solver perlu adanya, kadang kala kita harus dituntut gitu ya untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat kayak gitu. Sementara tadi, si intuitif ini memiliki kelemahan gitu ya dalam, pengambilan keputusan gitu ya yang cenderung lambat kayak gitu dan, itu jadi mungkin akan jadi penghambat gitu dalam organisasinya tersebut dan itu real pernah kejadian gitu ya dalam, organisasi yang pernah saya ikuti gitu dan si pemimpinnya ini adalah seorang intuiting kayak gitu. Nah, bagaimana sih solver, apa yang harus dilakukan baik itu dari si intuitingnya sendiri ataupun, mungkin anggota timnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan tersebut yang harus, dituntut gitu ya, harus cepat dan tepat apalagi sebagai seorang pemimpin gitu. Kira-kira gimana solver untuk mengatasi hal tersebut? Bantulah seorang intuiting terkait dengan arah yang bisa ia eksekusi secara sederhana. Justru, eee, kita konfirmasi hal yang besar kepada pemimpin intuiting. Ketika kita, timnya tahu hal yang besar yang diinginkan oleh intuiting, maka berikan, oke, restu pemimpin itu kepada timnya untuk melakukan eksekusi dengan berbagai macam alternatif. Karena orang intuiting senang. Saya bertemu dengan seorang direktur intuiting. Dia sampaikan visi besarnya, goal besarnya, dan orang intuiting senang kalau "Pak, oke, ide ini seperti ini. Eee bolehkah kami melakukan banyak program, banyak eksekusi di lapangan dengan gaya kami?" Orang intuiting akan menerima itu. Kenapa kalau Anda, meminta orang intuiting untuk mendetailkan, untuk mensistemakan, Jadi tekanan. justru itu sisi yang boleh jadi Anda tidak dapatkan. Oke. Tapi mintalah restunya, restu pemimpin itu bahwa, "Pak, saya akan mengeksekusi goal sebesar itu, tapi dengan cara saya, dengan cara kami, tim kami." Orang intuiting cenderung akan, "Oke."
Oke, buktikan itu, dan berikan kepada saya dan dia akan mengapresiasi cara-cara baru, cara-cara alternatif, cara-cara out the box. Justru itu yang mesti dilakukan ketika Anda bertemu dengan, katakanlah pimpinan seorang Yang intuit. yang intuiting seperti itu. Oke, Mmm, menarik banget untuk pembahasan kali ini ya, berkaitan dengan tipe intuiting yang tadi banyak alternatif, banyak ide, tapi kadang, kurang bisa untuk menentukan mana ide yang tepat tersebut gitu ya. Dan itu memang, namanya hubungan sosial seperti itu, apalagi dalam suatu tim tentunya ada kerjasama dan saling melengkapi satu sama lain gitu ya, Solver ya. Dan berkaitan dengan itu, kita perlu saling memahami satu sama lain baik kelemahan ataupun kelebihan anggota tim kita, ataupun rekan kita, ataupun lawan bicara kita, seperti itu. Ini menarik banget, pembahasan tentang pola komunikasi yang ada di, dalam dijelaskan gitu ya, dalam konsep Stephen Dan itu menjadi suatu langkah praktis praktis gitu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu menerka-nerka terkait apa aktivitas ataupun mungkin keseharian ataupun perilaku seseorang tersebut gitu. Dengan konsep Steven ini memudahkan banget buat, kita bisa membangun pola komunikasi yang efektif. Nah, untuk semuanya menarik banget untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaan teman-teman, nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga untuk like dan subscribe di podcast kita, dan nantikan episode selanjutnya yang tentunya akan membahas, materi-materi menarik dan topik-topik menarik berkaitan dengan konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin, itu saja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.